Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 Sonia Fajriati Wulandari beserta rekan saya Ilham Imamuddin akan menjelaskan mengenai mutlak muqayyad. Mutlak yaitu kata yang mengandung arti umum pada jenisnya dan tidak disertai batasan yang mempersempit maknanya, misalnya laki-laki. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian mutlak. Yang pertama, ada Al-Amudi berpendapat bahwa mutlak itu adalah isim nakirah yang berada pada kalimat positif atau isbat. Nah, oleh karena itu, isim ma'rifat, isim yang berarti satu kata umum, dan nakirah yang berada kalimat negatif atau nafi, tidak termasuk kalimat mutlak. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa menurut Al-Amudi ini, mutlak adalah lafadz yang menunjukkan makna umum dan pada jenisnya. Sedangkan ada pendapat kedua, yaitu dari Al-Razi, berpendapat bahwa mutlak itu adalah lafal yang menunjukkan pada satu hakikat ditinjau dari hakikat itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang dinakirahkan dengan al-jinsiyah dan al-tabi'ah masih tergolong mutlak. Nah, walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai mutlak itu sendiri, namun mereka sepakat bahwa mutlak itu adalah lafal yang menunjukkan hakikat suatu perkara tanpa ada batas atau qaid. Nah, jadi lafal mutlak tertuju pada suatu perkara tanpa ditentukan. Nah, kemudian di sini ada am versus mutlak. Nah, kalau am itu adalah lafaz yang bermakna umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dan tidak terbatas pengertiannya. Nah, kalau mutlak itu tadi lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan atau batas yang tersendiri berupa perkataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persamaannya itu memang berlaku kepada semua bagian dan jenisnya. Tidak ada ikatan atau batasan. Nah, ada perbedaan antara am dan mutlak. Kalau am itu bersifat syumuli, yaitu melingkupi. Umum yang syumuli itu adalah kuli atau keseluruhan yang berlaku atas satuannya. Sedangkan mutlak itu bersifat badali. Badali itu adalah menggantikan. Umuman yang badali itu adalah keseluruhan atau kuli dari sisi yang tidak terhalang menggambarkan terjadinya kebersamaan, tetapi tidak menggambarkan untuk setiap satuannya. Untuk melihat perbedaannya antara am dan mutlak itu, kalau am yang bersifat syumuli bisa dilihat di Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin, yang artinya itu dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Nah, am yang bersifat syumuli ini terdapat pada kata dabbah. Kenapa? Karena lafaz ini umum, bentuknya nakirah yang mencakup semua jenis binatang melata. Nah, kalau yang mutlak badali itu bisa ditemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 67 yang berbunyi wa idza qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atatakhiduna huzwan qala a'udzu billahi an aquna minal jahilin, yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Nah, dari ayat ini diketahui bahwa mutlak yang bersifat badali ini terdapat dalam lafaz Baqarah. Kenapa? Karena lafaz Baqarah itu bersifat umum lagi bersifat badali. Nah, contoh mutlak ini bisa ditemukan di Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ishra, yang artinya adalah orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari.
Nah, kata istri pada ayat ini disebut lafadz mutlak karena tanpa dibatasi dengan sebelum atau sesudah seagama. Nah, contoh mutlak yang lain terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23, di mana yang menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi laki-laki. Di antara perempuan itu adalah ibu-ibu istrimu, mertua. Nah, ayat ini tuh bersifat mutlak karena keharaman menikahi ibu mertua tidak mempedulikan apakah istrinya itu sudah digauli atau belum. Selanjutnya, Fatih Al-Dairini menyebutkan ada 3 tanda-tanda lafal tersebut dikatakan mutlak. Yang pertama, berlaku umum atau syuyu, dengan pengertian bahwa lafadz mutlak itu menunjukkan suatu perkara yang tidak ditentukan. Yang kedua itu tidak mencangkup semua perkara atau adam al-syumul. Nah, dalam arti bahwa lafadz mutlak itu tidak mencakup semua bagiannya secara otomatis, tetapi berlaku kepada sebagiannya secara bergantian. Kemudian yang ketiga, tidak dapat ditaksis, dengan pengertian bahwa pada lafadz mutlak tidak berlaku taksis karena tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Imamuddin dengan NIM 190810102080 akan melanjutkan penjelasan tentang materi al-muqayyad. Di sini ada definisi tentang muqayyad, yaitu al-muqayyad adalah kata yang mengandung arti umum pada jenisnya dan tidak disertai batasan yang mempersempit maknanya. Misalnya seperti laki-laki dan muslim seperti itu, dan lain-lain. Di sini juga ada pendapat menurut Al-Maududi. Al-Muqayyad itu mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama bahwa sebuah lafaz sudah menunjukkan sesuatu, dan yang kedua seperti nama Zaid, Muhammad, dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah sebuah lafaz yang disifati dengan sifat eksternal, misalkan seperti dinar Mesir ataupun dirham Makkah. Dalam hal ini dinar ataupun dirham itu disebut kata atau lafaz mutlak sebelum akhirnya disifati dengan kalimat Mesir, kata Mesir dan Makkah, yang akhirnya dinar dan dirham ini menjadi lafaz al-muqayyad. Di sini juga ada penjelasan tentang kalimat apa dan kata apa yang bisa disifati ataupun bisa dijadikan lafaz al-muqayyad. Yang pertama itu ada isim mufrad, ada tasniyah, dan ada jamak. Jadi ketiga isim ini itu bisa menjadi al-muqayyad dengan syarat harus adanya syarat atau kalimat syarat setelahnya, sifat di setelahnya isim-isim tersebut, keadaan, waktu atau tempat. Di sini yang dimaksudkan adalah keterangan. Seperti halnya di sini isim ya, dengan sifat misalkan, yaitu ada contoh di Quran surat An-Nisa ayat 92 yang bunyinya wa man qatala mu'minan khaton afatah di rokobati mu'minah, yang artinya itu, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, hendaklah ia memerdekakan salah seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi di sini hamba sahaya ataupun bisa disebut budak itu adalah lafaz yang mutlak sebelum disandari atau dilanjutkan dengan sifat, yaitu yang beriman seperti itu. Selanjutnya di sini contoh al-muqayyad. Contoh al-muqayyad di sini lafal-lafal al-muqayyad. Yang pertama di surat Al-An'am ayat 145 yang bunyinya qul la ajidu fima auhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu ila ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Yang artinya, tidakkah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Jadi di sini fokus dari pembahasan kita yaitu ada pada kata masfuhan yang mengalir. Di sini darah
awalnya darah itu adalah kalimat atau lafaz mutlak sebelum ditempeli dengan masfuhan yang berarti mengalir. Jadi di sini fokusnya pada lafaz darah yang mengalir. Jadi darah di sini disebut lafaz muqayyad. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Eh, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi di sini waktu atau ajal itu adalah lafaz yang mutlak sebelum dilanjutkan dengan lafaz musamman yang mempunyai arti yang ditentukan. Selanjutnya contohnya dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi yang dimaksud di sini di lafaz di sini itu yang pertama adalah eh, wa aidiakum ilal marafiqi. Jadi eh, tangan, lafaz tangan di sini berarti lafaz mutlak sebelum akhirnya dilanjutkan dengan ilal marafiqi sampai kepada dengan siku seperti itu. Selanjutnya juga mamlul mutlak ala al muqayyad, yaitu sama hukum dan sebabnya. Jadi di sini adalah perbandingan antara lafaz yang mutlak dan muqayyad. Yang ayat pertama adalah qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu yud. Selanjutnya adalah di sini mamlul mutlak ala al muqayyad, yaitu penjelasan tentang uh, lafaz mutlak dan muqayyad, sama hukum dan sebabnya. Yang pertama itu ada pada ayat Al-An'am, uh, itu ada pada surat Al-An'am ayat 145 yang bunyinya qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yut'amuhu ila ayyakuna maitatan aw daman masfuha. Yang selanjutnya juga innama haraman alaikumul maitat wa dama wa lahmal khinziri wa ma uhila bihi li ghairillahi famanil turra ghaira baghi wa la adi fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi di sini ada dua ayat yang menjelaskan tentang keharaman memakan. Yang pertama itu fokusnya di sini pada darahnya. Jadi pada Quran surat Al-An'am ayat 145 itu menjelaskan bahwa keharaman darah harus diartikan dengan redaksi muqayyad. Jadi jadi penjelasan kedua surat ini itu sama, yaitu keharaman mengkonsumsi atau memakan darah seperti itu. Selanjutnya tidak bisa ditarik beda hukum dan sebabnya seperti itu. Yang pertama adalah Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang bunyinya wasariqu wasyariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala min wallahu azizun hakim. Yang ini ayat yang menjelaskan tentang hukum bagi laki-laki dan mencuri, laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, yaitu memotong kedua tangannya sebagai pembalasan bagi siapa saja yang mengerjakannya.
yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi sebagaimana penjelasan sebelumnya, kata potonglah tangan disebut sebagai mutlak karena tidak menyebutkan batas serta tidak menyebutkan tangan kiri ataupun kanan. Jadi tangan yang dijelaskan di sini secara umum seperti itu. Sementara pada ayat selanjutnya, yaitu pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di sini menjelaskan tentang ayat tentang wudhu ya. Jadi di sini ada kata yang sama, yaitu tangan. Yang pertama itu pada ayat yang menjelaskan tentang hukum mencuri, yaitu memotong tangan, itu tidak ada batasan. Yang kedua itu ayat yang menjelaskan tentang wudhu, yang di sini bagian tangan itu dibatasi sampai kedua siku. Jadi di sini beda hukum dan sebabnya. Yang pertama itu kata mutlak, yang pertama itu lafaz mutlak, yang kedua itu lafaz muqayyad, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.